Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mawarsi, NIM 192111189 sebagai pemateri KO3 yang akan menjelaskan tentang wahyu dan kontekstualisasi yang bersumber dari buku Tafsir Kontekstual Abdullah Said abad ke-21. Yang pertama adalah tentang wahyu. Dalam rangka menekankan aspek transender ilahi dalam berbagai penjelasan Islam tradisional mengenai wahyu, ortodoksi Muslim telah memaksakan sebuah karakter tertentu secara keseluruhan atas Al-Quran. Karena itu, umat Islam meyakini bahwa selama periode 22 tahun, Nabi Muhammad menerima untaian firman Tuhan secara literal, dan beliau mengalami melalui pendengaran dan penglihatan. Tradisi Muslim meyakini bahwa firman-firman Tuhan itu semuanya disampaikan kepada sang Nabi melalui malaikat Jibril, yang pada gilirannya menerima wahyu tersebut dari Allah Al-Mahfuz. Berdasarkan hal ini, Al-Quran dipahami secara tradisiasi oleh suara dan aksara manusia. Ini merupakan salinan dari induk kitab yang merupakan sumber wahyu yang murni. Hal ini dari konsep ini adalah tuntutan bahwa peran sang nabi dalam proses pewahyuan sebatas hanya menyampaikan firman-firman Tuhan kepada firman Tuhan itu diterima selama lebih dari 2 dekade. Dengan pemahaman ini, sang nabi tak berperan apapun dalam hal kandungan atau bentuk wahyu tersebut. Rahman menegaskan bahwa dalam soal wahyu ini, para teolog dan mufasir Muslim keliru memahami sejumlah istilah kunci. Dalam pandangannya, agen pembawa wahyu bukanlah malaikat seperti dipahami secara tradisional, namun ia adalah ruh. Kemudian teori Abdul Karim Sorus menegaskan bahwa gagasan bahwa sang nabi berperan aktif dalam memproduksi Al-Quran. Seperti juga Rahman, Sorus berpendapat bahwa proses pewahyuan bersifat internal. Dia menyamakannya dengan inspirasi puisi, meski dia mengakui bahwa apa yang dialami sang nabi lebih tinggi levelnya dari yang dialami para penyair atau mistikus. Muhammad Arqon juga menyatakan bahwa pewahyuan telah terkondisikan oleh struktur-struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat suku di Mekah dan Madinah abad ke-7 Masehi. Dia menyoroti bahwa diskursus Al-Quran mengadopsi sebuah struktur simbolik paradigmatik atau masalah-masalah khusus masyarakat Arab Hijaz pada masa itu. Maka meski wahyu ilahi itu bersifat absolut dan transender, ia juga menginformasikan dampak sosiohistori dalam melahirkan sebuah pesan. Arqon menekankan pendekatan kontekstual dan pendekatan humanistik dalam penafsiran Al-Quran. Teori-teori dari para tokoh tersebut ditolak oleh para ulama tekstualis karena mereka menentang teori pewahyuan yang secara tradisional sudah diterima, di mana sang nabi tidak berperan apapun dalam proses pewahyuan. Dihadapkan dengan banyak pemikiran kontemporer mengenai bahasa, pikiran, dan psikologi, mungkin akan sulit untuk mendukung teori tradisional. Dalam pewahyuan dibagi menjadi level-level pewahyuan. Yang pertama adalah level dirujuk di dalam Al-Quran sebagai pewahyuan yang gaib. Dalam hal ini, teologi Muslim menyatakan bahwa Tuhan pertama kali mewahyukan Al-Quran ke Allah Al-Mahfuz dan kemudian ke langit. Dari sana, ruh dipahami sebagai malaikat penyampai wahyu membawa pewahyuan tersebut kepada sang nabi. Sebelum pewahyuan sampai kepada nabi, ia berada di level gaib yang melampaui pemahaman manusia. Apapun kode atau bahasa yang digunakan untuk proses pewahyuan pada level ini tidak bisa diakses oleh kita sebagai manusia biasa, dan hanya sedikit yang bisa diperoleh dengan memahami secara spekulatif mengenai mode atau kodenya. Yang kedua, pewahyuan mencapai nabi dan ia diwahyukan ke dalam hatinya.
sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Beliau kemudian mengucapkannya dalam bentuk bahasa Arab dan untuk pertama kalinya dalam konteks kemanusiaan. Ucapan beliau wal pewahyuan dalam bahasa Arab juga seharusnya dinisbahkan kepada ruh dan akhirnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang memungkinkan sang nabi mengekspresikan apa yang diwahyukan ke dalam hatinya dalam bentuk apapun, jika ada, termasuk dalam bahasa nabi sendiri, dan kemudian menjadikan Al-Quran berbahasa Arab itu sebagai sebuah mukjizat. Sesuatu yang diakui oleh orang-orang di sekitar Nabi sebagai sesuatu yang melampaui kualitas sastrawi mereka, baik Al-Quran itu makhluk pandangan Mu'tazilah atau bukan makhluk para penentang mereka. Begitu pewahyuan diekspresikan oleh Nabi dalam bahasa Arab, saat itulah wahyu mulai berperan dalam sejarah. Ia diucapkan oleh sang nabi yang ditujukan kepada sebuah komunitas dengan berbagai kondisi sosial dan sejarahnya. Firman Tuhan karena itu diwahyukan ke dalam hati sang nabi dan kemudian membuatnya secara langsung relevan dengan apa yang terjadi dalam konteks aktualnya. Level ketiga, pewahyuan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari umat Islam. Melalui cara ini, ia menjadi bagian yang vital dan hidup dalam sebuah komunitas yang hidup. Proses performance dan keterlibatan pewahyuan terhadap kehidupan sosial bisa diistilahkan sebagai aktualisasi pewahyuan. Meski berbagai teks Al-Quran dinyatakan final dan lengkap setelah wahyuannya sang nabi, level keempat melibatkan lebih dua dimensi pewahyuan. Pertama, komunitas-komunitas muslim selanjutnya mengelaborasi apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh wahyu. Kedua, dari sudut pandang Al-Quran, Tuhan selanjutnya memberikan panduan kepada mereka yang sadar akan kehadirannya dan yang berusaha mempraktikkan firman-Nya di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya adalah konteks makro wahyu. Al-Quran sering merujuk kepada berbagai keyakinan, praktik, norma, dan budaya penduduk Makkah dan Madinah atau Hijaz. Konteks Al-Quran juga melingkupi aspek-aspek kehidupan yang sang nabi dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Makkah dan Madinah. Dengan demikian, kawasan Hijaz dipandang sebagai refleksi dari budaya-budaya yang ada di Jazirah Arab dan kawasan-kawasan sekitarnya. Itu cukup karena kawasan tersebut mencakup budaya Mediterranean yang memengaruhi kawasan Hijaz dan penduduknya. Konsekuensinya, pada masa turunnya Al-Quran, kehidupan sosial kultural wilayah Hijaz cukup beragam. Usaha memahami kenyataan ini akan membantu mufasir Al-Quran saat ini untuk menghubungkan teks Al-Quran dengan lingkungan yang memengaruhinya. Al-Quran juga banyak merujuk kepada ragam karakteristik fisik lingkungan geografis Hijaz serta perilaku dan respon penduduknya atas pesan Nabi Muhammad. Al-Quran tidak memilih meninggalkan sepenuhnya budaya suku, di mana kode moral kaufinistik yang ekstrim menjadi aturan utama kesukuan yang didominasi laki-laki ketika memperkenalkan reformasi di masyarakat Arab yang Nabi menyadari tren-tren kesukuan secara umum yang menentukan pendekatan praktis atas struktur kekuatan yang ada dalam budaya kesukuan. Setelah itu, kontekstualisasi. Setelah disepakati bahwa pewahyuan pertama melibatkan firman Tuhan yang terjalin dengan konteks aktualnya atau wahyu, kita bisa mulai mempertimbangkan berbagai implikasi hal ini bagi penafsir Al-Quran secara kontekstual dan di dalam melakukan demikian pengerangkakan proses kontekstualisasinya. Secara umum, proses kontekstualisasi melibatkan menumbuhkan pemahaman akan berbagai hal yang mirip dan yang berbeda antara konteks awal abad ke-7 dan konteks kini abad ke-21. ke-21 Masehi, pemahaman Al-Quran secara kontekstual bergerak bolak-balik antara konteks-konteks tersebut sepanjang proses penafsirannya. Perlu dicatat, Al-Quran secara asasi telah berperan dalam sebuah masyarakat yang nilai-nilainya terus berubah.
Demikian penjelasan saya tentang wahyu dan kontekstualisasi.